baik ya. Oma juga baik loh. Walau sekarang kita ada PSBB, Tuhan selalu berkati kita. Tuhan selalu menjaga kita. Sampai jumpa di online yang akan datang, oke? Hai teman-teman, gimana kabarmu? Aku sehat-sehat di sini. Sekarang kita tidak bisa ketemu. Kalau boleh kita ke gereja sama-sama ya. Sampai jumpa lagi, bye. Selamat sore semuanya. Hai teman-teman. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di dalam online kids service. Tante Tuti dan juga Yabel, kita semua berharap anak-anak semua dimanapun anak-anak berada dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kita meskipun ada di rumah, kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Jangan takut ya dengan virus yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan untuk kita semakin taat kepada anjuran pemerintah, semakin taat kepada Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan, jangan lupa juga minum vitamin. Dan apalagi ayo? jangan keluar rumah. Iya, jangan keluar rumah. Kita ibadahnya di rumah saja ya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali. Lama loh kita tidak berjumpa ya. Aduh, Tante kangen dengan anak-anak semua. Doa dan harapan Tante supaya anak-anak semua dalam keadaan sehat. Tapi ingat loh ya, anak-anak tetap berdoa dengan papa dan mama di rumah. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Apa kabarnya? Saya yakin bahwa kita semua baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Perkenalkan, nama kakak Feli dan nama kakak yang satu siapa namanya? Sofi. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Sore hari ini kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan, biarlah Engkau Allah kami yang menolong setiap kami. Kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita naikkan pujian, betapa hatiku.
Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita sebab Dia hidup. Tuhan kita Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang telah mati bagi kita. Dia hidup untuk kita. Bahkan Dia naik untuk kita semua. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak rentan, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak rentan, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Sama-sama bersukacita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus apa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menghibur hati kita, bahkan meneguhkan kita di dalam iman kita. Kita naikkan pujian Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Kasih
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di dalam kasih Tuhan. Baru saja kita sudah menaikkan puji-pujian. Tentu adik-adik yang ada di rumah semua pasti bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video berikut ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari Minggu sore ini. Tuhan memberkati kami karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentu adik-adik semua di rumah pasti merasa terberkati. Amin. Nah, dari cerita firman Tuhan itu, di situ kita melihat bagaimana cara Tuhan mengasihi setiap orang yang dikasihinya. Kita melihat Lazarus adalah sahabat dari Tuhan Yesus, tetapi kenapa Lazarus harus mati? Adik-adik semua yang ada di rumah, terkadang Tuhan mengasihi kita lewat setiap masalah, lewat setiap problema, atau sekarang ini kita sedang menghadapi virus corona misalnya. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengasihi kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi di atas semua itu adalah tanda kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Seperti
Ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, firman Tuhan katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, jawab Yesus, akulah hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji nama Tuhan, sampai bertemu di lain kesempatan. Mari kita berdoa, semua yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami, walaupun saat ini Tuhan, kami masih hidup di dalam dunia, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan datang bagi setiap kami untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau suatu hari nanti Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, memelihara kami, bahkan Tuhan yang melindungi kami, hingga kami Tuhan bisa tetap sehat dan kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.